Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trio Santoso pada mata kuliah pemetaan dan sistem informasi geografis. Kali ini kita akan membahas tentang data-data yang digunakan dalam pemetaan dan sistem informasi geografis. Pada slide pertama kita akan melihat capaian pada pembelajaran ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis data yang digunakan pada pemetaan dan sistem informasi geografis. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan bagaimana tahap-tahap mengumpulkan data yang dibutuhkan pada pemetaan dan sistem informasi geografis. Sebelumnya, sebagai pendahuluan, perlu dijelaskan bahwa data-data yang digunakan pada pemetaan, sistem informasi geografis maupun pengiraan jauh itu relatif sama saja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh dosen lain, bahwa secara umum data yang digunakan pada pemetaan ini terbagi dua, yaitu data vektor dan juga data raster, di mana kedua data ini merupakan tipe-tipe yang sangat umum kita gunakan. Kemudian saat dewasa ini penggunaannya juga dalam bentuk file digital, tidak lagi secara manual. Oleh karena itu sangat penting bagi para mahasiswa untuk dapat menguasai beberapa software untuk pengolahan data tersebut. Kemudian juga skill berbahasa Inggris juga sangat dibutuhkan, karena software-software tersebut biasanya menggunakan bahasa pengantar berupa bahasa Inggris, walaupun sudah terdapat juga beberapa yang memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi istilah-istilah yang digunakan sangat lumrah menggunakan bahasa Inggris. Kita masuk kepada data vektor, di mana data vektor ini menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Jadi data awalnya berupa titik yang dihubungkan itu dapat membentuk suatu garis, kemudian garis-garis maupun titik-titik tadi akan berhubungan dan bertemu dalam kurva atau poligon. Basis data dari tipe vektor ini adalah titik kontrol atau nodes, di mana titik kontrol tersebut menyimpan informasi berupa sumbu X, Y, maupun sumbu Z apabila dia memiliki referensi data ketinggian. Itu merupakan pengertian data vektor menurut Prasta tahun 2009. Sehingga setiap alur pada vektor bisa ditambahkan beberapa atribut-atribut, seperti misalnya ketebalan garis, bentuk, kurva, warna, isi, maupun informasi lain. Contoh dari data vektor ini adalah data jaringan jalan misalnya, kemudian aliran sungai, atau sekedar titik yang menunjukkan posisi, misalnya posisi suatu tempat, posisi ibu kota, maupun posisi lokasi-lokasi tertentu. Kemudian bentuk datanya dalam format digital bisa berupa shape file atau SHP maupun GPX atau data dari GPS. Yang kedua merupakan data raster, merupakan struktur data dot matrix yang mewakili kotak-kotak grid pixel. Jadi pixel-pixel berupa kotak-kotak pixel ini berkumpul, kemudian menyusun warna-warna dengan kode warna tertentu, sehingga ketika dia berkumpul akan membentuk suatu tipe data, yaitu data raster. Jadi basis datanya merupakan data-data pixel. Sangat mudah kita lihat apabila kita melakukan zoom in sampai batas maksimal, akan terlihat semacam kotak-kotak yang berisi referensi warna. Contohnya adalah citra satelit, kemudian digital elevation model atau DEM, dan juga citra radar yang sudah dalam bentuk digital. Kemudian keduanya seperti saya sebutkan tadi akan terlihat jelas apabila dilakukan zoom in. Jika data vektor itu kita zoom in, maka akan terus-menerus terlihat posisi seperti titik
Tetapi jika data ini berbentuk raster, maka ketika di zoom in atau terus di zoom secara terus-menerus akan terbentuk seperti pecah-pecah, seperti kotak, terdapat kotak-kotak tertentu. Slide ini juga selanjutnya menunjukkan perbedaan dari contoh berupa data gabungan data citra bentuk raster dan juga data informasi berupa vektor pada wilayah Kota Bandar Lampung bersumber dari Citra Bing Maps tahun Januari 2017. Apabila kita zoom in, data vektor menunjukkan garis-garis ya. Kemudian data raster menunjukkan dengan posisi zoom perbesaran yang sama menunjukkan kotak-kotak seperti buram. Hal itu sejatinya menunjukkan kotak-kotak penyusun data vektor data raster tersebut. Kemudian masing-masing kedua jenis data ini juga memiliki keunggulan-keunggulan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangan jenis data ini perlu diketahui yang akan sangat bermanfaat kita gunakan pada tindakan analisis dan rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi pada pemetaan maupun sistem informasi geografis, pengolahan datanya itu tidak hanya dilakukan dalam satu tahap, tetapi dilakukan dengan beberapa rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan, sehingga sangat diperlukan kemampuan mahasiswa untuk dapat mengetahui tahapan tersebut, atau juga kadang tahapan-tahapan tersebut merupakan kombinasi. Jadi tidak ada rangkaian yang baku dalam pengerjaan atau analisis dalam sistem informasi geografis. Kemudian selanjutnya kita bahas analisis citra digital, biasanya dilakukan dengan menggunakan gabungan dua struktur data ini, di mana setiap citra diperlakukan seperti susunan nilai. Kemudian struktur data raster ini memiliki keuntungan di mana kita dapat memanipulasi nilai-nilai piksel pengolahannya, karena bisa dengan terkomputerisasi kita bisa melihat dan menentukan posisi mana nilai piksel tersebut. Kemudian format vektor sebenarnya walaupun tidak sesuai dengan untuk analisis digital pengiraan jauh, namun terkadang kita perlu juga menambahkan data-data ini untuk mengetahui kesesuaian dari data raster yang kita miliki. Pada slide selanjutnya ditampilkan tabel yang menuliskan mengenai atau menjelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan-kelebihan dari data vektor dan data raster. Data vektor memiliki kelebihan yang pertama, yaitu lebih efisien dalam ruang penyimpanan karena dia tidak membutuhkan byte atau ukuran file yang terlalu besar. Kemudian dia memiliki resolusi spasial yang tinggi, jadi dengan perbesaran berapapun dia masih menunjukkan gambar yang baik. Kemudian referensi grafisnya itu mirip dengan peta garis yang dibuat secara manual oleh manusia. Kemudian untuk melakukan transformasi koordinat maupun proyeksi tidak sulit dilakukan dan cenderung tidak membutuhkan sumber daya terutama infrastruktur hardware komputer yang terlalu bagus ataupun waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian kelebihan dari data raster ini, apabila kita tadi membahas tentang data vektor, kita sekarang membahas kelebihan data raster, yaitu pertama struktur datanya itu sederhana, tidak terlalu susah, kemudian cukup mudah dimanipulasi dengan fungsi-fungsi matematis yang sederhana. Dengan geokalkulator kita dapat melakukan modifikasi atau manipulasi untuk merubah struktur data yang tersimpan dalam piksel-piksel tersebut. Kemudian untuk pengerjaannya teknologinya tidak terlalu sulit, tapi hal ini masih tergantung dengan resolusi yang dimiliki oleh citra tersebut dan kebutuhan pengolahan yang kita lakukan. Selanjutnya juga tergantung juga dengan ukuran file atau format kompresi yang dilakukan terhadap file tersebut. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah dapat dilakukan overlay dengan mudah dengan menggabungkan beberapa tipe data atau beberapa macam data. Pengiraan jauh itu sangat mudah dilakukan. Sedangkan untuk kekurangan dari data vektor, yaitu pertama struktur datanya itu
agak kompleks dibandingkan data raster, kemudian agak sulit dimodifikasi atau dimanipulasi. Kadang kita melakukan modifikasi juga tidak menghasilkan hasil yang sesuai, optimal, sesuai dengan keinginan kita. Jadi masih harus dilakukan digitasi atau perubahan secara manual. Kemudian beberapa juga memerlukan komputer yang lebih mahal, kemudian overlay yang dilakukan secara simultan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kekurangan dari tipe data raster adalah tentu saja dia memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar. Kemudian transformasi koordinat dan proyeksinya itu lebih sulit dibandingkan data vektor. Terkadang kita harus melakukan restart atau juga harus refresh pada aplikasi atau software untuk mendapatkan hasil transformasi koordinat maupun proyeksi yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah lebih sulit untuk mempresentasikan hubungan topologikalnya. Selanjutnya, penggunaan dari kedua data ini yaitu dapat berupa peta digital, citra satelit, dan citra radar. Itulah contoh-contoh dari bentuk data penginderaan jauh sejauh ini ya. Terdapat juga foto udara, baik itu dari satelit, dari drone, atau dari pesawat yang memiliki beragam kualitas dan waktu perekaman. Selanjutnya, beberapa contoh data penginderaan jauh yang biasa digunakan dalam pemetaan dan sistem informasi geografis dapat dilihat pada slide selanjutnya. Kita lihat ada beberapa contohnya ya. Yang pertama, foto udara dari sungai Mississippi di Amerika Serikat menggunakan pesawat. Yang kedua adalah dokumen tentang blok penanaman di Register 47 Lampung Tengah, di mana yang foto nomor 1 atau gambar nomor 1 menunjukkan tipe peta raster. Yang kedua menunjukkan tipe dari data vektor. Kemudian gambar selanjutnya menunjukkan contoh data-data raster dengan beberapa perbedaan ya. Yang pertama adalah citra satelit menggunakan sensor optik, di mana data ini merupakan data yang diakuisisi tahun 2017 dari satelit Landsat 8 untuk wilayah sekitar Provinsi Lampung, yang dapat menunjukkan kondisi pulau pada wilayah Provinsi Lampung, dan juga terdapat aerosol di atas laut, di atas Selat Sunda. Kemudian yang foto selanjutnya menunjukkan citra DEM, Digital Elevation Model, dari satelit SRTM, yaitu Shelter Radar Mapper, sekitar wilayah Kabupaten Lampung Timur, di mana sensor yang digunakan merupakan sensor radar. Kemudian bagaimana kita dapat mengumpulkan data-data penginderaan jauh ini? Tentu saja hal ini sangat berbeda atau bervariasi untuk berbagai tipe penyedia atau provider dari citra tersebut. Biasanya kita dalam praktikum akan memberikan contoh mengunduh data citra Landsat maupun citra DEM SRTM dari sumber provider milik pemerintah USGS atau milik Amerika Serikat atau Badan Survei Amerika Serikat dari laman earthexplorer.usgs.gov, di mana untuk beberapa data itu dapat diakses dengan gratis, dan ada beberapa tipe data yang membutuhkan perizinan. Namun untuk bisa mengakses ke web ini juga kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan liputan atau lokasi liputan atau menetapkan skin. Skin ini merupakan jendela yang menggambarkan titik-titik, bukan titik ya, seperti macam lokasi-lokasi, batas-batas ruang mana saja yang dapat ditangkap. Jadi
pada laman Earth Explorer ini milik pemerintah Amerika ini ditetapkan baris dan kolomnya atau path and row. Kita sudah perlu melihat irisan-irisan path and row untuk mencari lokasi yang kita inginkan. Dari referensi tersebut kita dapat memilih lokasi mana yang kita inginkan berdasarkan nomor dari path dan nomor row tadi. Kemudian kita dapat memilih setelah menentukan path and row, kemudian kita harus menentukan persentase tutupan awan, baik tutupan awan secara umum pada skin maupun pada tutupan awan pada daratan. Biasanya kita akan mereferensikan tutupan awan yang sangat minimal, yaitu di bawah 10%. Namun pada kondisi tertentu kita dapat melakukan pemilihan sesuai dengan lokasi yang kita inginkan, apakah lokasi tersebut tertutup awan atau tidak. Walaupun pada option atau pilihan di skin itu persentase awannya lebih dari 10%. Kadang pada skin 50% itu dapat kita ambil karena lokasi yang kita inginkan itu tidak tertutup awan. Jadi kekurangan dari wilayah Indonesia yang merupakan daerah tropis sehingga banyak badan air atau tutupan berupa sungai, danau maupun lautan, kemudian mendapat pencahayaan terus-menerus dari sinar matahari. Kekurangannya adalah tentu saja evapotranspirasi atau evaporasinya ini cukup tinggi, sehingga mengakibatkan pada siang hari tutupan awan baik itu dari di permukaan laut maupun di daratan itu sangat tinggi juga. Hal ini yang mengakibatkan kadang kita harus melakukan pemilihan-pemilihan terhadap skin tadi atau ruang liputan yang ingin kita ambil. Pada slide selanjutnya kita dapat membandingkan berupa gambar pertama liputan pada wilayah Jakarta, di mana terdapat tutupan awan di daratan maupun di sekitar pantai utara Jawanya atau di lautan. Sedangkan gambar kedua merupakan liputan pada wilayah di Inggris, di mana menunjukkan detail yang lebih baik walaupun juga terdapat sedikit awan pada permukaan daratannya. Gambar ini hanya menunjukkan bahwa kita dapat melakukan peliputan atau akuisisi data hasil liputan dari USGS itu pada berbagai tempat di belahan dunia ini. Sebagai rangkuman, tadi di awal kita sudah membahas tentang tipe data yaitu vektor dan raster dan kemudian kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua tipe data tersebut. Kemudian bentuk datanya itu saat ini diolah dalam beberapa contoh-contoh, kemudian bagaimana kita melakukan seleksi data yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan dari analisis yang akan kita lakukan. Demikian menurut saya materi pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.